Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya kembali akan meneruskan kajian kitab karya ulama Ba'alawi, yang di sini ada pernyataan-pernyataan yang tentu membuat penonton akan tercengang, karena saya sendiri membacanya pun ikut tercengang. Kitab yang akan saya kaji masih meneruskan kajian dari kitab yang kemarin, yaitu kitab Uqudul Almas, tetapi ini ada di halaman 52. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari Sabang sampai Merauke yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, dan juga share video ini ke seluruh teman-teman kalian. Karena yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin sesat yang mengatasnamakan cucu Nabi dan menjual agama. Saya akan langsung masuk pada kitab Uqudul Almas halaman 52. Kitab ini tentu menjelaskan tentang torekoh dari keluarga Ba'alawi. Saya akan baca sesuai teks yang tertulis di dalam kitab Uqudul Almas. Bunyi teksnya sebagai berikut. Dzakara at-tariqa wa hukmaha wa ma ibtada'a minal kaifiyatil ma'rufati fiha fa akhadha radhiyallahu anhu fil kalami ala tariqi ali abi alawi wa madhiha wa sayyidiha wa atala fi dzalika jiddan wa qala inna tariqa ali abi alawi aqwamut turu wa adaluha wa siratuhum ahsanu sir wa amsaluha wa annahum ala tariqatil masla wal muhayyi'il afyahi wal musri'ul awdahu wasabilul aslamul aslah. Ini wal musri'u dibaca rofa karena atau pada khobar, bukan atau pada alat tariqatil maslah wal muhayyi'il afyahi, bukan. Jadi nanti yang ahli nahwu protes kalau tidak saya jelaskan bahwa wal musri'ul awdahu wasabirul aslamul aslahu. Ini dibaca rofa karena atau pada khobar dari ina. Artinya apa? Artinya ia menyebutkan tentang jalan hukum-hukumnya. Jadi Habib Hasan bin Ahmad Al-Athos ini, ia menyebutkan tentang jalan hukum-hukumnya dan berbagai inovasi dalam cara-cara yang sudah terkenal yang dilakukan di sana. Maka mulailah beliau, Habib Hasan bin Ahmad Al-Athos, membicarakan tentang jalan keluarga Abi Alawi, memuji dan membangunnya, dan beliau Habib Hasan bin Ahmad Al-Athos panjang lebar membicarakan hal itu. Kemudian beliau mengatakan bahwa jalan keluarga Abi Alawi adalah jalan yang paling lurus dan paling adil. Perilaku mereka adalah yang terbaik dan paling patut dicontoh. Mereka berada di jalan terbaik dan jalur yang paling nyaman. Pembuat undang-undang yang paling jelas. Cara yang paling aman dan paling tepat. Nah, ini sebuah pernyataan. Jadi pernyataan dalam kitab Uqudul Almas halaman 52 ini menyatakan bahwa torekoh dari keluarga Bani Alawi atau Ba'alawi ini adalah aqwamut turuq. Jadi paling lurus-lurusnya di antara seluruh torekoh yang ada di dunia. Sebab di sini memakai jamak taksir, turuk itu jamak taksir, sehingga ketika dikatakan aqwamut turuk, maka
bahwa torekoh dari Ba'alawi ini adalah torekoh yang paling lurus di antara seluruh torekoh yang ada. Nah, pengakuan semacam ini boleh-boleh saja, tetapi ketika kita membahas torekoh yang mana seyogianya para penganut torekoh ini tidak boleh merasa dirinya paling hebat dan merasa dirinya paling benar dan paling lurus. Tetapi aneh, dalam kitab karya ulama Ba'alawi ini justru menyatakan diri bahwa torekoh dari keluarga Ba'alawi ini adalah torekoh yang paling lurus di antara seluruh torekoh yang ada. Bahkan dilanjutkan pernyataannya bahwa torekoh dari keluarga Ba'alawi adalah torekoh yang paling adil. Kemudian perilaku mereka adalah yang terbaik dan paling patut dicontoh. Jadi para penganut torekoh dari Ba'alawi ini adalah orang-orang yang berperilaku terbaik dan patut dicontoh. Untuk membuktikan pernyataan dalam kitab Uqudul Almas ini, maka kita butuh survei ke lapangan. Artinya kita tidak boleh serta-merta mempercayai adanya teks dalam kitab Uqudul Almas ini. Kita lihat apakah Habib-Habib Ba'alawi ini adalah orang-orang yang mencerminkan tingkah laku yang patut dicontoh, dan mereka adalah orang-orang yang berperilaku baik sehingga mereka layak dijadikan suri tauladan. Ketika penonton ini menemukan antara cek lapangan ini sesuai dengan teks yang ada dalam kitab Uqudul Almas ini, berarti apa yang tertulis dalam kitab ini benar adanya. Tetapi ketika penonton setelah cek ke lapangan ternyata menemukan hal yang berbeda dari apa yang tertulis dalam kitab ini, tentu pernyataan ini hanya pernyataan omong kosong. Nah, untuk menyimpulkan apakah orang-orang dari keluarga Ba'alawi ini adalah orang-orang terbaik dan orang-orang yang berperilaku santun, berperilaku akhlakul karimah, dan layak dijadikan suri tauladan, ini saya serahkan penilaian kepada para penonton. Kemudian mereka berada di jalan terbaik dan jalur yang paling aman. Ini pernyataannya bahwa keluarga Ba'alawi ini adalah orang yang berada di jalan yang paling baik dan jalur yang paling nyaman. Kemudian mereka juga pembuat undang-undang yang paling jelas. Artinya dalam menentukan hukum itu butuh banyak pertimbangan dan analisis yang kuat. Tapi kalau kita cek ke lapangan, masa iya orang-orang yang baik dalam membuat undang-undang tetapi justru mengharamkan adanya tes DNA? Padahal tes DNA ini adalah satu ilmunya Allah yang menunjang dan bermanfaat untuk menelusuri nasab seseorang. Walaupun dalam Basul Masail NU bahwa tes DNA ini tidak boleh dijadikan alat untuk membatalkan nasab, tetapi tes DNA ini boleh sebagai alat untuk isbat nasab. Artinya bahwa tes DNA ini adalah ilmu yang bermanfaat, wong itu ilmunya Allah. Nah, berarti pernyataan dalam kitab Uqudul Almas bahwa keluarga Bani Alawi adalah para pembuat undang-undang yang paling jelas, ini hoax, tidak sesuai fakta yang ada. Cara yang paling aman dan paling tepat. Kemudian keluarga Ba'alawi ini adalah orang-orang yang selalu mengambil cara yang paling aman dan cara paling tepat. Ini pun saya serahkan penilaian kepada para penonton. Apakah sesuai dengan fakta yang tertulis dalam kitab ini atau tidak?
Kemudian saya lanjutkan pembacaannya masih di halaman 52. Wa qala radhiyallahu anhu la yasihu li ahadin min ali ba'alawi ayu khalifa al minhaja alladhi daraja alaihi aslafuhu wala ayamila an tariqatihim wasiratihim bi ayyam ba'a wayanjaro wayalqa. Kemudian Habib Hasan bin Ahmad Al-Atas meneruskan pembicaraannya. Tidaklah diperbolehkan bagi seseorang dari keluarga Ali Ba'alawi, dari Ali Ba'alawi, dari keluarga Ba'alawi, untuk menyimpang dari adat istiadat yang dianut oleh para pendahulunya. Ia pun hendaknya tidak menyimpang dari jalan dan perilaku mereka dengan cara ditarik masuk, ditarik keluar, atau dibuang. Artinya bahwa kitab ini mengatakan bahwa seluruh keluarga dari Ba'alawi ini tidak boleh menyelisihi para pendahulunya, harus mengikuti jejak-jejak pendahulunya. Bahkan tidak boleh merubah torekoh, artinya tidak boleh merevisi torekoh tinggalan dari pendahulunya, baik menambahi, mengurangi, atau justru meninggalkan torekoh dari keluarganya. Maka sangat wajar ketika Habib-habib yang ada di Indonesia ini perilakunya ya berarti sama dengan para pendahulunya, berarti pendahulunya pun ya kayak gitu. Karena dalam kitab ini tertulis bahwa seluruh keluarga Bani Alawi tidak boleh meninggalkan adat istiadat dari para pendahulunya. Berarti pendahulunya ya kayak gitu. Kemudian saya lanjut, masih di halaman 52. Al-qiyatu likulli man yudai ataslika wa tahkima miman takhalafa siratahu wa tariqatahu tariqo ali abi alawi wa siratihim li'anna tariqatahu hiya allati yashhadu li sihhatihal kitabu was sunnatu al karimatu wal atharul mardiyatu wa siratus salafil kirami li'annahum talaqaw dzalika khalfan an salafin wa aba an jaddin ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum fi dzalika mutafawatuna famin fadilin wa afdalin wa kamilin wa akmalin. Kemudian kepemimpinan bagi semua orang yang mengaku saleh dan menjadi penengah. Ini bahwa keluarga Bani Alawi ini adalah seorang pemimpin untuk semua orang-orang yang mengaku saleh dan menjadi penengah. Jadi keluarga atau orang-orang dari keluarga Ba'alawi ini merasa sebagai pemimpin seluruh para ulama. Ya pantas ketika diingatkan dia nggak mau dan merasa selalu paling benar, kitabnya saja menyatakan semacam ini, bahwa keluarga Bani Alawi itu adalah merasa sebagai pemimpin dari seluruh ulama-ulama yang ada di dunia. Ngeri kan pernyataan kitab ini? Maka wajar ketika diingatkan, diprotes tentang kesalahannya, selalu tidak mau. Karena apa? Karena merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling benar, dan merasa paling pintar. Wong kitabnya saja bicara semacam ini. Kemudian yang perilaku dan metodenya berseberangan dengan perilaku dan metode keluarga Abu Alawi. Jadi keluarga dari Bani Alawi ini ketika melihat orang-orang yang menyimpang dari torekohnya, maka dianjurkan untuk menegur. Ini sudah sangat jelas bahwa torekoh dari keluarga Ba'alawi ini merasa torekoh yang paling benar, sehingga melihat torekoh yang lain yang menyimpang, yang tidak sama dengan torekoh dari Ba'alawi, ini layak ditegur, layak dinasehati. Ngeri kan? Berarti torekoh Naksabandiyah, torekoh Qadiriyah ini lewat, tidak benar, karena menyimpang dari torekoh-torekoh Ba'alawi. Kemudian karena metode mereka adalah yang kebenarannya telah disaksikan dalam kitab dan sunnah. Ini sebuah pernyataan bahwa torekoh Ba'alawi ini adalah torekoh yang
sama dengan Quran dan Sunnah. Artinya yang paling berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain dari Torekoh Ba'alawi, ini tidak dijamin kebenarannya. Karena di sini sudah tertulis semacam itu. Pengaruh-pengaruh yang mulia dan memuaskan serta riwayat hidup para salaf yang mulia. Karena mereka menerimanya secara turun-temurun dari bapak, kakek, sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, yang mereka berbeda dalam hal itu. Ada yang berbudi luhur dan lebih baik, ada yang sempurna dan lebih sempurna lagi. Alasan Torekoh Ba'alawi ini disebut sebagai Torekoh yang paling soheh, Torekoh yang paling lurus. Ini karena Torekoh-Torekoh ini menganut dari pendahulu-pendahulunya yang mulia, yang mana ajaran-ajaran itu disampaikan dari kakek-kakek sampai tersambung ke Rasulullah. Ini alasannya, sehingga itu sebagai hujah atau dasar atau dalil bahwa torekoh mereka itu torekoh yang paling benar. Selain torekoh dari Ba'alawi berarti tidak dijamin kebenarannya. Ngeri ini kitab. Makanya untuk seluruh santri dan kiai belajar kritis, ayo kita kaji bareng-bareng kitab Ba'alawi. Ternyata isinya memang dari dulu suka sombong, suka mengunggul-unggulkan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain. Ya seperti fakta yang terjadi di Indonesia. Habib-habib di Indonesia perilakunya semacam itu. Merasa paling hebat, merendahkan ulama pribumi, bahkan Gus Dur dihina, presiden dihina, wakil presiden dihina, Gus Muafik pernah dikasuskan, dan lain sebagainya. Masa kita diam saja dengan kondisi semacam itu? Kemudian saya teruskan lagi, wa qala radhiyallahu anhu innama yahsunu wa yambaghi liman kana min ali abi alawi ayat wa annasa wa yastadba'uhum ila tariqatil lati hum 'alaiha wa la yahsunu ayyam badu tariqata salafihim wa yasjalu ala anfusihim annahum laisu min ulat tariqatil hamidah. Pernyataan dari Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos adalah baik dan patut bagi seseorang dari keluarga Ba'alawi untuk mengajak manusia dan mengikuti jalan mereka. Tidak baik bagi mereka untuk menolak metode tersebut. Para pendahulu mereka pun mencatat pada diri mereka sendiri bahwa mereka bukanlah orang yang pertama-tama menempuh jalan yang terpuji. Ini maksudnya gimana? Bahwa seluruh keluarga Ba'alawi ini dianjurkan untuk mengajak muslim lainnya agar mengikuti torekohnya, agar mengikuti jalannya. Bahkan yang lebih parah lagi menyatakan tidak baik seseorang ini menolak ajakan torekoh dari Ba'alawi. Ini berarti kita ketika diajak oleh habaib, kita harus manut, kita harus mengikuti, karena mereka merasa bahwa jalan mereka adalah jalan terbaik di antara jalan-jalan yang ada atau di antara torekoh yang ada. Ini torekoh apaan ya? Torekoh mengunggulkan dirinya sendiri dan menganggap torekoh lain itu torekoh yang belum diakui kebenarannya, sehingga mereka dianjurkan untuk mengajak umat sebanyak-banyaknya, dan si umat ini tidak patut atau tidak boleh menolak ajakan dari para Ba'alawi. Ini kan mengerikan. Ini saya bongkar kitabnya, ternyata kitabnya tulisannya semacam itu. Alasannya apa? Alasannya bahwa mereka dalam bertorekoh ini mengikuti metode dari pendahulunya yang telah mencatat, dan mereka ini orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia. Itulah alasannya bahwa pendahulu mereka itu adalah pendahulu yang berakhlak baik, yang berilmu tinggi, yang alim, yang ulama. Ini alasannya. Kemudian saya lanjut.
Allahumma illa ayyakuna dzalika ala sabili tabaruki ma'a tamassukihim bisirati aslafihim wa timadihim 'alaiha wa ma'a dzalika fa innahu la yubariku li ahadin min ali abi alawi abadan idza taraha tariqata salafihi wa tazayya bihari zayyihim radhiyallahu anhum. Insyaallah, kecuali jika dalam rangka mencari keberkahan dengan tetap berpegang pada adat istiadat para pendahulu dan bertawakal kepadanya. Akan tetapi tidaklah beruntung seorang pun dari keluarga Ba'alwi jika ia meninggalkan adat istiadat para pendahulunya dan berpakaian selain dari adat istiadat mereka. Semoga Allah meridhai mereka. Ini sudah sangat jelas bahwa seluruh keluarga Ba'alwi ini sudah didoktrin dari dulu. Mereka dituntut untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran moyangnya, tidak boleh menyelisihi dari ajaran-ajaran moyangnya. Bahkan sampai berpakaian pun ini tidak boleh meninggalkan adat istiadat moyangnya. Maka wajar ketika Habib di Indonesia selalu berpakaian semacam itu dengan gaya seorang ulama besar. Dan di sini tertulis tidak akan beruntung keluarga Ba'alwi kalau menyelisihi adat istiadat dari moyang mereka. Ini berarti doktrin. Jadi Ba'alwi itu memang hobi mendoktrin. Buktinya moyangnya saja sudah mendoktrin keturunannya. Ini ngeri kalau kita tidak bahas. Kita bisa doktrin. Maka pantas ketika umat muslim di Indonesia banyak yang terkena doktrin karena ajaran mereka dari dulu sudah mendoktrin. Kemudian saya lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu ma min ahli tariqin illa wa qad khalatu wa badalu wa khalafu huda salafihi ma'ada ali abi alawi. Wa fi tafsiratil wali bi tariqi Sadah Bani Alawi alati talaqaha as-sayyidu syarif al-arif billah al-habib Ahmad bin Zain al-Habsi an sayyidina al-imam Abdillah ibni Alawi. Jadi tidak ada seorang pun dari ahli tarekat kecuali ia telah mencampur adukan, mengubah dan mendustakan petunjuk para pendahulu mereka kecuali keluarga Abi Alawi. Nah di sini ini fitnah ini. Jadi bahwa seluruh torekoh yang ada di dunia ini adalah torekoh yang sudah tidak murni, artinya sudah merubah ajaran-ajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya torekoh Ba'alwi yang masih murni, hanya torekoh dari Ba'alwi yang masih mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ngeri, ini kitab ini memfitnah torekoh-torekoh lain bahwa mereka mengatakan torekoh-torekoh selain dari torekoh Ba'alwi ini adalah torekoh yang sudah tidak murni ajarannya, yang sudah ditambahi atau bahkan dikurangi dari ajaran yang sesungguhnya, dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadis maksudnya. Bahkan tertulis dalam kitab Tafsiratul Wali bi Tariqi Sadah Bani Alawi ini menyatakan semacam itu, artinya menyatakan bahwa torekoh Bani Alawi ini adalah torekoh yang paling murni, yang ajarannya masih seperti ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, dan torekoh yang lain ini sudah ditambahi bahkan dikurangi ajarannya. Artinya torekoh selain dari torekoh Ba'alawi ini torekoh yang sudah terkontaminasi ajarannya. Berarti torekoh di Indonesia ini ya torekoh yang menurut dari torekoh Ba'alwi ini torekoh yang tidak diakui kebenarannya, karena torekoh itu sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kitab Ba'alwi loh yang saya bahas. Ketika Habib nonton ya silahkan, karena yang saya baca ini kitabmu, ini kitab moyangmu. Jadi saya tidak mengada-ada. Memang dari dulu berarti ajaran dari keluarga Ba'alwi ini adalah ajaran doktrin mendoktrin. Maka wajar ketika muhibin dari Habib ya didoktrin, dicuci akal sehatnya. Kesimpulannya bahwa
Dalam kitab Uqudul Almas halaman 52 ini menyatakan bahwa torekoh yang paling benar, torekoh yang paling lurus adalah torekoh dari keluarga Ba'alawi. Dan torekoh selain dari Ba'alawi ini sudah dicampur adukan, sudah ditambahi, sudah dikurangi dari ajaran As-Sunnah dan Al-Quran yang sesungguhnya. Ini berarti menyatakan diri bahwa torekoh Ba'alawi adalah torekoh yang paling benar, torekoh yang paling lurus, paling sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Ini seorang ahli torekoh tapi kok gitu ya, artinya mengunggul-unggulkan klannya, mengunggul-unggulkan torekohnya sendiri dan menjatuhkan keberadaan torekoh lain. Ini torekoh macam apa? Saya jadi teringat kasus Jatman yang di situ dipertahankan oleh Habib besar dari kota Pekalongan yang sudah melewati masa jabatannya tapi enggan untuk turun. Ini kalau dibiarkan bisa-bisa Jatman ini lama-lama akan berubah menjadi torekoh Ba'alawi ajarannya, karena kitab pedoman Ba'alawi itu mengatakan semacam itu, bahwa seluruh keluarga Ba'alawi ini tidak boleh meninggalkan adat istiadat tinggalan moyangnya. Ini pantangan, bahkan didoktrin dikatakan akan tidak beruntung hidupnya di dunia maupun di akhirat kalau menyelisihi adat istiadat dari keluarga Ba'alawi. Ya untungnya dari PBNU ini bersikap tegas dan mengganti kepemimpinan Jatman sehingga sekarang ini dijabat oleh Bapak Kiai Haji Halwani. Ini alhamdulillah. Kalau masih dipertahankan dijabat oleh Habib besar dari Pekalongan, entah Jatman ini akan jadi apa? Akan jadi torekoh Ba'alawi tentunya. Kesimpulannya, ajaran Ba'alawi selalu mengunggul-unggulkan klannya, karena berbagai kitab dari Ba'alawi sudah saya bongkar, selalu isinya semacam itu. Untuk para muhibbin, setelah saya baca kitab-kitab karya dari ulama Ba'alawi, ternyata isinya mendoktrin, mengunggul-unggulkan klannya sendiri, merasa manusia paling mulia, merasa ajarannya paling benar. Lah silakan saya serahkan pada muhibbin, apakah masih tetap ngotot bahwa mereka adalah keturunan Nabi atau tidak. Yang jelas keturunan Nabi tidak suka sombong, tidak suka pamer, dan tidak suka merasa paling benar sendiri. Ini saya kasih ruang untuk muhibbin untuk berpikir secara akal sehat. Saya akhiri kajian kitab Uqudul Almas halaman 52. Semoga ini bisa menyadarkan umat muslim di Indonesia yang masih bingung terhadap apakah Habib Ba'alawi ini keturunan Rasul atau tidak. Setelah saya kupas kitab-kitab karya ulama Ba'alawi, semoga akan berpikir cerdas dan akan berpikir waras dan akan membuat satu kesimpulan bahwa Habib Ba'alawi ini bukan keturunan Rasul, mereka adalah golongan perusak ajaran Islam dengan membawa nama Islam dan mengaku sebagai cucu Rasul. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.